menghadapi bulan Ramadan, untuk selama 3 isu kita laksanakan, kita perlu menambah ilmu sehingga nantinya pencerahan bersama Ustaz Muhammad kepada kita semua tentu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang takwa yang sebagaimana dijanjikan dan dibacakan oleh anak kita. Maka itu kepada kita seluruhnya yang hadir pada siang hari dan sore ini, tentu kita memanfaatkan waktu ini untuk menambah ilmu kita, karena ilmu manfaat yang nanti akan kita bawa pada akhirat nanti di masa yang akan datang. Tugas pemerintah sesuai dengan visi kita, kata-kata religius ada sana, agama, pendekatan agama kita. Maka tugas pemerintah untuk memfasilitasi bagaimana kita betul menjadi orang yang takwa itu, sebagaimana yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini sinergi dengan program pemerintah dalam rangka pariwisata. Maka regional religious tourism, wisata agama, ada kita buat di kota yang kita cintai. Bagaimanapun bentuknya, dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pendapatan per kapita, sehingga kita menjadikan masyarakat yang sejahtera. Itu tugas dari para pemerintah untuk menciptakan lapangan-lapangan ke arah itu semua. Dari tadi malam, alhamdulillah sampai hari dan besok, secara urutan kita melaksanakan agenda kita Provinsi Sumatera Barat dalam rangka HUN, Hari Lanjut Usia Nasional, menampilkan ibu-ibu yang lanjut usia pun kita ajak untuk tetap sehat, aktif, dan produktif, sehingga dapat mampu menciptakan. Karena nanti pada suatu saat tahun 2025, 2035 piramida kita terbalik. Pada hari ini lansia berada pada angka 10%, tapi nanti pada 2035 lansia itu berbalik menjadi 77,39%. Maka untuk itu perlu kiranya program yang oleh pemerintah itu secara internasional, secara nasional yang dibuat, termasuk kita yang ada di Indonesia ini. 243 juta penduduk Indonesia Prasastra ini, 10%-nya adalah lansia. 10%-nya juga adalah anak-anak dari 0 sampai dengan 9 tahun, dan masa produksi 9 sampai 54 tahun itu berada pada angka 40%. Maka dalam rangka program rencana oleh pemerintah, tidak tertutup kemungkinan apa yang isu internasional pada hari ini akan terbukti nanti 2035 sampai 2050. Maka untuk itu pada hari ini kegiatan-kegiatan untuk lansia tetap kita laksanakan di kota Solo ini mulai tingkat usul, dia berolahraga, dia berkreasi dengan penyuluhan kesehatan dan sebagainya, termasuk program daripada kontak Majelis Taklim ini tetap kita terus kembangkan di kota ini, sehingga nanti ada yang didapati oleh ibu kita ini tetap sinar, tetap mampu untuk menjalankan kehidupan ini dengan tegak dan tegak di mana saja kita berada. Ini program-program dari pemerintah ini dan rangka untuk kita semua. Tentu para pejabat, para kepala dinas, kantor, dan pegawai kami yang ada di pemerintah kota belum sempurna untuk melaksanakan tugasnya. Itu kita sadari sama-sama. Partisipasi kita semua saya harapkan untuk bisa menjalankan tugas-tugas itu. Peran MUI saya akan harapkan nanti mampu bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah akhirat ini, karena masalah akhirat berada di dunia pada saat sekarang ini. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Selamat mendengarkan pembicaraan dari Ustaz Muhammad pada siang dan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita, urusan dunia seolah-olah kamu hidup untuk selama-lamanya, dan berusaha untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Dan untuk keseimbangan hidup di dunia, hendaklah tasawwur, carilah perbekalan. Fa inna khairan taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Untuk itu marilah kita dengarkan bersama ceramah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha
illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa syarif wa a'udhin ala habibil karim. Sama kita hormati Bapak Wali Kota Bapak Haji Ali Yusuf. Doa saya untuk beliau. Dan doakan Wali Kota Sawalunto ini istiqomah menjadikan pangkat jabatannya sebagai dakwah di jalan Allah. Ketua Musbida, Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Sekda, Ketua BKMT dan seluruh jamaahnya, seluruh para alim ulama yang saya tidak sebutkan dan tata namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim kepada beliau-beliau semua. Didoakan semua pemimpin kita panjang umur, amin. Sehat lahir batin, amin. Dijaga iman Islamnya, amin. Menjadi pemimpin yang amanah untuk rakyat dan agama Allah, amin. Ya Rabbal hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan, remajawati, pemudawan, pemudawati, nenekwan, nenek siwati. Tadi saya sebelum sampai malam hari Pak Wali, Ustaz, kalau bisa berdiri di depan ibu-ibu di Sawalunto ini, ibu-ibunya cantik-cantik, gadisnya cantik-cantik, sampai sini nenek. Mudah-mudahan semua yang hadir ini adalah calon penghuni surga ya Allah. Tiada kalimat di kesempatan yang berbahagia, kisahnya jalan kaki ke masjid ini, naik motor, naik mobil dengan baju yang bercorak warna, ada warna putih, kuning, oranye, unyu-unyu. Itu hanya kisah-kisah saja. Hakikatnya kita datang ke tempat ini dikumpulkan oleh Allah. Maka kalau kita yakin datang ke tempat ini dikumpulkan oleh Allah, yakinkan dalam hati bapak dan ibu, kita sedang ditatap oleh Allah. Kalau yakin kita sedang ditatap oleh Allah, maka yakinkan dalam hati segala doa-doa, segala permohonan, segala permintaan, segala munajat kepada Allah, segera Allah kabulkan, insya Allah. Salawat beriring salam berlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berkenan bersama para ulama dan umarok yang ada di hadapan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, targhib Ramadan, bahagia dengan datangnya Ramadan. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Bapak, para nabi dan rasul saja ngiri, mau karena hebat dan berkahnya bulan Ramadan. Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, beliau bergelar Kalimullah, manusia yang bisa ngobrol langsung dengan Allah. Selesai dakwah, Nabi Musa berucap, wahai Allah, aku merasa
sehat, tegar, ucapanku sangat didengar, doaku terkenal. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mukjizat dariku juga banyak. Kumasukkan tangan ke dalam jari, ditarik keluar cahaya. Kumasukkan jari jemariku ke dalam batu, keluar air. Belum lagi dengan tongkat dipukulkan ke laut, terbelah jadi dua. Belum lagi tongkat dilemparkan ke tanah menjadi ular. Belum lagi mukjizat-mukjizat lain. Aku merasa menjadi manusia paling beruntung, ya Allah. Aku bertanya kepadamu, ya Allah, adakah orang yang lebih beruntung dari aku? Harapan Nabi Musa jawabannya tidak ada. Ternyata Allah menjawab, ada, wahai Musa. Siapa mereka, ya Allah? Ternyata ada orang yang lebih beruntung dari aku. Musa, ketahuilah olehmu, nanti di akhir zaman akan kuutus seorang nabi dan rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa kepemimpinannya, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ada 1 bulan yang diberi nama Ramadan. Wahai Musa, ketika engkau bercakap-cakap denganku, maka kita terhalang dengan banyak lapisan. Lapisan tanah, lapisan bumi, lapisan langit. Langit pertama tercipta dari awan, langit kedua tercipta dari mega, langit kedua tercipta dari marmer, dari besi, langit ketiga dari marmer putih, langit keempat tercipta dari tembaga, langit kelima tercipta dari perak, langit keenam tercipta dari emas, langit ketujuh tercipta dari intan mutiara merah. Di atas 7 lapis langit lautan cahaya, kemudian terbatasi lagi oleh alam lahut, alam malakut, alam ruh, sidrah, arsh. Baru kau bisa berucap-ucap denganku. Ketahuilah wahai Musa, nanti umat di akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka masuk di bulan suci Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhirnya, semua pintu langit dibuka, pintu surga diluaskan, pintu neraka ditutup, diturunkan semua berkah dan kasih sayang. Semua doa-doa umat saat itu aku dengarkan dan langsung aku kabulkan. Subhanallah. Nabi Musa mendengar jawaban Allah, dari berdiri tersungkur sampai duduk, kemudian menangis menjerit, ya Allah, kalau seandainya beruntungnya mereka umat di sawah lunto, beruntungnya umat di Sumatera, beruntungnya umat manusia di akhir zaman di Indonesia, di bumi, karena sebab hebat dan berkahnya bulan Ramadan, karena nabinya Nabi Muhammad. Dengarkan doaku, ya Allah. Nabi Musa berdoa, Rabbi ja'alni min ummati Muhammadin. Kalau begitu, ya Allah, jadikan aku sebagai salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau Nabi Musa yang mukjizatnya banyak, sebab hebatnya bulan Ramadan, ngiri sama kita. Kita yang gak pernah berdoa minta jadi umat beliau, ternyata Allah jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad dan bertemu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Maka persiapannya persiapan lahir batin. Bulan Ramadan tidak hanya disiapkan fisiknya saja. Ustaz, alhamdulillah Ramadan ini insya Allah Ramadan terbaik saya. Emang ibu apa yang persiapkan? Persiapan matang Ustaz, apa saja? Menu buka puasa dan sahur 1 bulan. Loh,
tetapi persiapan jiwa, persiapan batin, persiapan hati. Apanya? Sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekah hariannya, jaga mulutnya, insya Allah. Sebab sekarang ujiannya banyak, Bu. Betul. Kalau dulu kuntil anak adanya di pohon, kuntil anak adanya di bukit. Sekarang kuntil anaknya di atas motor Mio. Godaan luar biasa. Maka bersyukur kita punya pemimpin cinta agama. Kita diberikan kesempatan dekat kepada Allah dengan event-event PHBI. Itu adalah hidayah Allah, karena beribadah itu adalah anugerah. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk dekat kepada Allah kecuali mereka yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Saya ngomongnya bolak-balik tidak apa-apa. Ini yang naruh yang di sini siapa ya? Kalau kemarin di bulan Rajab kita sudah bertahalli mengosongkan dosa kepada Allah, masuk bulan Sya'ban kita bertahalli. Apa itu tahalli? Mengosongkan kesalahan sesama manusia, baik mereka yang masih hidup dengan silaturahim atau dengan mereka yang sudah wafat dengan mengunjungi keluarga yang telah wafat. Supaya apa? Masuk di bulan Ramadan kita bertajalli. Apa itu? Menampakkan ibadah, pesta zikir, pesta baca Quran, pesta qiyamul lail tahajudnya, pesta ibadah-ibadah langsung atau tidak langsung kepada Allah Subhanahu. Bu, Ibu, maaf bapak-bapak tidak saya sapa. Saya kalau ceramah pasti nyapa dan ngajak ngobrol ibu-ibu. Kenapa? Karena saya senangnya perempuan. Saya nggak senang laki-laki. Kenapa saya ngajak ngobrol ibu-ibu? Sebab ibu-ibu kalau ceramah tidak diajak ngobrol, dia ngobrol sendirian. Kalau bapak-bapak ngaji tidak ada yang ngobrol. Bapak-bapak itu kalau ngaji nggak sebanyak ibu-ibu. Lihat ibu-ibu lebih banyak, bapak-bapak sedikit. Bapak-bapak kalau pengajian di masjid musola paling 7 orang. Itu juga kurus semua. Mereka kalau ngaji hadir di taklim tenang, tidur. Bapak-bapak tidur, ibu-ibu ngobrol. Tapi alhamdulillah kumpulnya di majlis ilmu di rumahnya Allah Subhanahu. Dulu suka sa'atan fil majlisi khairun min alfi raka'atin. Duduknya kita sesaat di rumahnya Allah di majlis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro. Sholat tarawih saja masih nyari imam yang kecepatannya 300 km per jam. Betul-betul. Sebelum berangkat ke masjid sholat tarawih, anak muda nanya siapa imamnya? Itu bapak ini udah tua lama pindah musola. Tapi alhamdulillah di masjid ini semuanya ahli ibadah, calon penghuni surganya Allah, rajin sholatnya, belum ada udah sholat duluan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka yang terhebat setelah kita beribadah di bulan sebelum Ramadan, memasuki bulan suci Ramadan,
dengan garansi dari Allah. Siapa mereka yang bahagia dengan datangnya Ramadan, tidak hanya gembira tetapi mempersiapkan iman Islam, disiapkan kekurangan ibadah di tahun lalunya dengan lebih baik beribadah di saat ini, baik itu ibadah yang di dalam hati atau ibadah yang nampak di hadapan manusia, maka Allah janjikan dihindarkan dari jilakan api neraka. Amin ya Rabbal. Ada puasa orang awam, yang penting nahan haus dan lapar. Kita sudah namain di sini Pak. Yang penting bisa menahan diri dari lapar, nikmatnya makan, hausnya minum. Tidak boleh lagi kita di puasa awam. Naik puasa yang kedua. Puasa apa itu? Puasa khusus. Siapakah puasa khusus? Mereka yang sudah menambah jumlah bilangan sholat tahajudnya, sholat tarawehnya, baca Qur'annya. Allahu Akbar. Qori barusan baca. Enak nggak suaranya? Bagus tidak suaranya? Mau punya anak seperti ini? Sudah belum dicarikan gurunya? Namanya mau saja, mau doang. Kalau benar-benar niat, carikan gurunya. Bu, ibu, saya tanya sama ibu-ibu dulu. Kalau kita punya dua anak, yang satu pinter nyanyi, yang satu pinter ngaji, dua-duanya sayang, betul? Tapi ibu lebih sayang anak pinter ngaji apa nyanyi? Kalau di Jakarta lebih hebat ekspresi sayang sama anak pinter nyanyi. Dede kamu harus ikut audisi deh. Tapi kan lagi ujian mama izinkan sama gurunya. Tapi kan dede gak punya baju mama belikan di mall. Hebat, luar biasa. Tapi kalau anaknya pinter nyanyi, mama dede mau ngaji, sudah kau usah siap-siap. Mama kurangnya mana? Kemarin kau taruh di mana? Pas sudah depan rumah, mama hujan kritis, ya sudah libur dulu ngajinya. Betul. Betul tidak? Padahal nanti yang menyelamatkan kita saat kita sudah wafat, kira-kira anak pinter ngaji apa pinter nyanyi? Mau mungkin anak pinter nyanyi, ibu sudah tinggal Senin Kemis napasnya. Anak yang pinter nyanyi ngambil gitar. Bapak ibu ayo mendekat, duduk dekat sini. Saya ingin menyanyikan lagu yang terakhir buat ibu saya. Jeng, kamu kok seperti hantu, terus menghantui aku. Mati ibunya. Betul. Tapi kalau anak kita pinter dengan Tuhan, ibunya sedang sekarat, anaknya mengambil kitab sucinya. Mama sabar, dede bacakan Quran. Jangan sedih ya mak, dede doakan, hadiahkan buat mama biar kuat dan tabah. Dia mulai baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Apa kata ibunya? Ya Allah, sakit yang kurasa semakin hebat. Tubuhku sudah mulai menggigil. Bukan mati yang kutakuti, tetapi setelah mati yang kukhawatirkan. Amalku belum banyak, dosaku menggunung setinggi lautan, setinggi gunung-gunung, sedalam samudra. Tetapi ya Allah, setelah
Subhanallah adalah timing dan waktunya. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi bal alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bal baca alif lam mim sudah dapat 3 huruf, 1 huruf Allah kasih pahala 10 kasih sayang dan kebaikan. Baca alif lam mim 3 huruf sudah dapat 30 kebaikan. Masuk bulan suci Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali, 30 kali 70. Baru baca alif lam mim sudah dapat 200 kebaikan. Subhanallah. Indah tidak? Indah tidak? Nikmat tidak? Dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa huruf? Masuk nanti bulan suci Ramadan, siap-siap baca Quran. Quran sebelah kanan, kalkulator sebelah kiri. Jangan banyak-banyak. Setiap selesai sholat fardu 3 ayat saja. Subuh 3 ayat, zuhur 3 ayat, maghrib 3 ayat, isya dan seterusnya. Lebih baik baca Quran sedikit tapi istiqomah sampai mati daripada sekali baca Quran 9 juz 1009 tahun. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Naik puasa khususil khusus. Puasa awal nahan haus dan lapar. Puasa khusus nambah ibadah. Puasa khususil khusus apa itu? Mulai dia menjaga hati, jaga mulut, jaga akhlak, jaga kehormatan, jaga kemuliaan, jaga keyakinan. Jadi kalau sudah masuk Ramadan, menjaga hati, sudah tidak boleh lagi ngomongin orang. Dosa laki-laki di mata, dosa perempuan di mulut. Betul tidak? Betul tidak? Kalau laki-laki itu dosanya di situ, perempuan dosanya di sini, dan itu berbahaya. Ngomongin orang di masjid seperti ini bisa nggak berdosa? Kalau niatnya tidak kuat, bisa dan mudah berdosa. Datang ke masjid daripada nganggur, salah niat. Padahal niatnya nuntut ilmu. Kalau niatnya tidak kuat, bakal dia berdosa. Kenapa? Karena setan bisa di mana saja. Hawa nafsu manusia pun bisa mengikutinya. Bisa-bisa lagi duduk, lihat sebelahnya, ibu itu kerudung sama bajunya nggak nyambung. Serba salah. Apalagi sama ustaz. Kalau ustaznya kurus, ustaz itu kurang makan kali ya. Ustaznya gemuk, ustaz itu kebanyakan makan uang umat ya. Kalau ustaznya jelek, amit-amit jangan baik. Kalau ustaznya ganteng, megang dada, subhanallah. Kalau ustaznya keren, pasti istrinya 2. No. Kalau tidak jaga hati, bahaya. Jagalah hati, jagalah hati, jagalah istri, jangan kau sakiti tangisan istri, tangisan bidadari. Alhamdulillah.
Doakan suami biar bisa naik haji. Amin. Ikhlaskan suami biar bisa soleh lagi. Udah berusaha kan? Kita nggak niat, dia yang mau. Biar tambah soleh lagi. Pantas banyak yang nambah lagi. Ayat yang dibaca oleh Qari, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Perintah puasa sangat agung. Bahkan sholat orang masih bisa riak. Sholat masih bisa riak untuk manusia. Sholat sendiri suaranya pelan. Sholat ada mertua lewat, Allahu Akbar. Betul. Sedekah bisa riak. Nyumbang masjid tidak disebutkan namanya. Sedekah dari hamba Allah. Dalam artinya, saya itu. Kemudian yang mengumumkan melanjutkan ucapan sebesar 5 juta sedekah dari hamba Allah. Beliau tidak disebutkan namanya, tetapi rumahnya pagarnya hijau, mobilnya mobil Avanza. Akhirnya orang tahu haji bisa juga iya. Yang berangkat satu, yang nganter sekampung. Pulang haji tidak dipanggil Pak Haji, marah. Tapi puasa tidak bisa dia tampakkan di hadapan manusia. Puasa itu untuk Allah. Kata Nabi, as-sawmu li wa ana ajzi bi. Allah bicara, puasa itu untukku dan aku sendiri nanti yang akan membalasnya. Puasa kita nggak bisa riak. Tentang puasa jalan-jalan masuk. Kenapa kamu puasa tahu? Tentang puasa dikit-dikit udah cuh sana, cuh sini. Kenapa kamu puasa tahu? Tidak ada yang tahu kita puasa atau tidak. Bahkan ketika bapak-bapak wudhu mau sholat, keran berjejer ada 10 kiri kanan sahabat kita sedang berwudhu. Ketika kita kumur-kumur, bapak minum pun tidak ada yang tahu. Betul? Benar. Yang tahu cuma Allah. Maka kalau untuk Allah jangan sampai nahan haus dan lapar Allah, tetapi amalan lainnya tidak sempurna. Saya tanya bapak dan ibu bapak ini mau Idul Fitri apa mau Lebaran? Idul Fitri apa Lebaran? Kalau memang mau Idul Fitri, maka siapkan hatinya. Ya Allah, tahun lalu tahajud saya bolong-bolong, sedekah saya kalau ada maunya, zakat saya terpaksa, puasa saya lebih banyak marahnya ketimbang dia. Maka Ramadan tahun ini ya Allah, khawatir kau tidak pertemukan aku dengan Ramadan di tahun mendatang. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Sempurnakan keimananku ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mulai malam sholat tarawih, jaga mulut dan jaga hati, insya Allah. Terutama menjaga hati kepada keluarga, juga kepada suami. Hebat sholatnya, hebat puasanya, sama suami berani melotot. Ada di sini yang begitu, ada mana orangnya? Surga ibu itu ada di telapak kerinduan kaki suami. Meskipun ibu punya S1 pangkatnya, kita
suami. Hormat, bahkan Aisyah, Khadijah, dan istri Nabi yang lain kalau dipanggil sama Rasulullah, dia menundukkan kepala dan merendahkan suara. Apa ya Rasulullah? Istri sekarang di Jakarta, bukan di Sawalunto. Mama, ya sebentar mak, nantilah. Galakan dia ketimbang suaminya. Suami pulang telat sedikit, jangan pulang sekalian. Masya Allah. Suami digituin bu, makin senang. Saya buka pintunya. Akhirnya ujung-ujungnya nongkrong di kafe, di bar, minimal pos kamling. Kalau sudah di pos kamling, pasti lupa sama Allah. Ujung-ujungnya main domino, main kartu, main gaple. Kalau sudah main gaple, sudah lupa sama Allah. Nggak ada orang main kartu ingat Allah. Bapak-bapak, sebelum kita mulai, biar berkah Al-Fatihah. Sabar pendek. Betul-betul. Yang ada lupa, kata-katanya kasar. Maka kalau suami telat, pulang dulu, layani. Kalau dia punya kesalahan, dia punya cacat, dia punya aib, jangan ibu lakukan sebagaimana yang dilakukan di televisi. Gimana caranya? Suami tidur, ibu bangun, ambil air wudhu, gelar sejadah, doakan suaminya di rumah. Sambil lihat suami, ya Allah, gendoro tidur. Ya Allah, ya Allah, bagaimanapun jeleknya dia adalah suamiku. Tidak akan menjadi suamiku kalau tidak kau takdirkan sebagai jodohku. Sudah 20 tahun rumah tangga dengannya, ya Allah, belum pernah lihat sholat. Kupinta hidayahku, ya Allah. Kalau belum hari ini, besok belum, lusa, minggu depan, dan selanjutnya. Aku mencintainya, ya Allah. Aku dan anak-anakku adalah titipan Engkau untuknya. Ya Allah, lembutkan hatinya, sayangi dirinya, jaga kesehatannya, ikat hatinya dengan hatiku. Jangan sampai nyangkut di kampung janda sebelah. Begitu. Amin ya Rabbal. Boleh tidak doa begitu? Boleh. Yang jadi masalah, kita tidak pernah mau mendoakan. Ibu mau suaminya itu sayang sama ibu, mau pakai pelet Allah. Bagaimana caranya? Setiap ibu menuangkan minum buat suami, pahala menuangkan minum untuk suami 1 kali menuangkan 1 kali pahala umroh. Subhan. Papa umroh. Siang lagi kasih kopi, papa umroh. Syaratnya ikhlas. Sambil menyeduhkan, ibu aduk gula teh kopinya, didoakan, ya Allah, mudah-mudahan suami sehat panjang umur. Di Mola Mulia ada tas baru, mudah-mudahan suami ngasih dan membelikan untukku. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir waladhdallin. Tambahin 3 bulan saja begitu, insya Allah suami setruk. Cuhnya jangan. Waladhdallin, kasih suami. Malam kasih suami. Lama-lama suami akan sayang tambah cinta sama ibu. Amin. Amin. Ya Rabbal. Begitu. Jangan dimarahi. Saya buka rahasia laki-lakiku, egonya tinggi, emosi besar, nafsu terbatas, akal salah, tidak mau disalahin. Tenanglah. Maka adukan kepada Allah. Caranya besok bulan suci Ramadan. Ibu percaya tidak kalau doa ibu lebih didengar oleh Allah? Percaya tidak? Mengapa saya bilang demikian, Pak? Manusia yang punya rahim, kasih sayangnya lebih banyak. Manusia yang kasih sayangnya lebih banyak, doanya lebih didengar oleh Allah.
duluan. Untuk apa? Mendoakan siapa yang ada di dalam rumah. Ini enggak, suami pulang dikit sudah tidur. Kata suami, kuntilanak tidur. Tidur belakangan, doakan anak pertama. Nah, alhamdulillah kau sudah dewasa. Waktu kau masih baik, bapak ibu ini wa idza saluhat bilal wa idza fasadat bilal. Wanita itu yang negara baik, wanita aman negara. Hancur akhlak wanita, tunggu kehancuran sebuah negara. Bapak hadirin, ibu hadirat yang dicintai oleh Allah, yang harus diperbanyak di bulan Ramadan adalah perbanyak sholat dan membaca Al-Quran. Kata Imam Al-Ghazali, fa idza aradtu an ukallima rabbi fadakhaltus shalah, wa idza aradtu an yukallimani rabbi faqara'tul Quran. Kalau aku ingin ngobrol dengan Allah, aku sholat. Tapi kalau aku ingin Allah yang ngajak ngobrol aku membaca Al-Quran. Siap? Siap? Sudah tidak boleh lagi sama dengan puasa tahun lalu. Jangan lagi puasa seperti waktu kita masih kecil. 5:30 sudah di depan masakan bapak-bapak. Nanya ibu, masak apa bu? 5:30 sudah nongkrong di depan TV, megang remote control, semua channel dipencetin, nyari TV yang adanya duluan. Betul-betul. Agar datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas la ilaha illallah, bukan baca doa, malah bunyi begini. Sudah bukan saat dan mainnya kita lagi. Kita sudah mulai naik puasa khusus, apalagi Ramadan ini. Siapa orang yang mampu menjaga dirinya dari dosa, maka Allah akan jamin dirinya terhindar dari dosa di bulan-bulan yang lain. Siapa yang tidak mampu menjaga dari dosa, maka dia akan mampu berdosa di bulan-bulan yang lain. 1 bulan besok akan menjadi barometer ukuran kita akan soleh atau tidak di bulan-bulan setelah Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam hidup kita, insya Allah. Terutama keyakinan kepada Allah. Bu, ibu, yakin tidak rezekinya diatur Allah? Yakin tidak jodohnya diatur Allah? Yakin tidak matinya sudah disiapkan Allah? Semuanya sudah menjadi ketentuan Allah. Jangan ragu, apalagi kalau bicara mati. Nggak ada yang ketahuan, tapi itu pasti bisa jadi ajar itu ibu bapak duluan, saya belakangan, atau dibalik, saya belakangan bapak ibu duluan. Nggak ada yang tahu. Betul. Iya, ya Allah ya Rabbana. Ada imam masjid di sebuah tempat, kemudian sedang khutbah pertama, tiba-tiba tertunduknya, geger semua jamaah, digoyang-goyang, ternyata bangun lagi. Padahal sudah ada satu dokter bilang, maka siapkan, karena orang itu tergantung kebiasaannya. Waktu Allah yang menentukan, tempat kita yang milih. Kalau biasa kita sehari-hari di masjid, di majelis, kumpul sama orang soleh, insya Allah matinya nggak jauh di tempat-tempat seperti itu. Tapi kalau kumpul di tempat-tempat yang tidak baik, maka tidak jauh mati dari tempat-tempat yang tidak baik. Pembalap rentan mati di arena balapan, pendaki rentan mati di arena pendakian, penyelam, menembak dan lain sebagainya. Maka kita memilih tempat yang baik, yaitu di rumah-rumah, di majlis-majlis
dan kumpul bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal. Sekarang tantangan luar biasa. Dulu 50-70 tahun yang lalu, kalau anak dikunci dari luar rumah, bapak ibunya keluar rumah, anak di dalam rumah, insya Allah itu anak bakal menjadi anak soleh. Tapi sekarang ibu bapaknya keluar, anak di rumah dikunci dari luar, anak teriak merdeka. Betul, benar, karena semua yang di luar sudah ada di dalam rumah. Handphone, internet, Facebook, Twitter, pet, dan lain sebagainya. Maka kata Nabi, "Alimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum." Ajari anak cucu keturunan kita dengan ilmu, tauhid, akhlak, fikih, ibadah, iman, takwa, karena mereka hidup berbeda zamannya dengan zaman kita. Betul tidak? Betul tidak? Ya Allah, sekarang kita maksiat di mana-mana. Betul tidak? Lihat TV. Makanya tantangan kita ini ada 4 F. Yang pertama, fashion. Apa itu fashion? Pakaian. Dulu wanita Indonesia tidak ada yang pakai celana panjang. Betul. Yang pakai celana panjang cuma nyonya-nyonya menir Belanda. Ibu-ibunya pakai kain samping. Ketika teriak merdeka, kanan penjajah, usir penjajah, Allahu Akbar, mereka pulang kampung ke negerinya, celananya ketinggalan di sawah lunto. Betul-betul. Masya Allah. Makanya pakaian itu berputar saja, Ibu. Ada tahun 70-an celana kita celana cutbray. Betul. Atasnya kecil, bawahnya besar. Tahun 80-an baggy, atas besar, bawahnya kecil. Tahun 90-an atas besar, bawah besar, bray-bray. Tahun 2000, 2015, 2016 atas kecil, bawahnya kecil, cut-cut. Orang bilang celana pensil. Padahal berputar saja. Dan sekarang betul-betul ditiru oleh anak kita. Celananya turun, bajunya naik ke atas, pusar kemana-mana. Luar biasa. Dan itu ada di rumah kita. Kalau laki-laki membawa berita acara di TV-TV rapi, kemeja, jas, dasi, pakai jaket lagi, lain sebagainya. Yang perempuan terbuka semuanya. Mengapa harus demikian? Betul tidak, Bu? Na'udzubillah min. Padahal fashion itu banyak yang lebih baik daripada yang kita saksikan di televisi. Yang kedua, Bu, film. Sinet, siang malam sinet. Ada anak-anak biasa-biasa saja. Kalau di Jakarta, ibu-ibu luar biasa. 6:30 anak-anak sudah sholat, ibunya masih nonton sinetron. Ada yang begitu di sini? Ada tidak? Anaknya pulang, "Mama, udah sholat maghrib belum?" "Belum, Nak, masih sinetron, belum iklan." "Gak lama, Mah, iklan." "Ya sudah, Mama sholat dulu." Ngambil air dulu, masuk ke dalam kamar, pintu kamar dibuka. "Mama, kok pintu kamar dibuka?" "Biar suara sinetron kedengeran." Sholat model apa itu? Suaranya bagus ibunya sih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Anaknya teriak di luar, "Mama, masih sinetron?" "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim." "Mama udah mulai sholat?"
rusak sholat kita. Alhamdulillah. Amin. Yang ketiga, food, makanan. Apa hubungannya makanan dengan tantangan zaman? Ternyata makanan memberi pengaruh pola pikir manusia. Kalau yang dimakan yang halal, yang baik, akan memberi pengaruh. Dimakan, dicerna oleh usus, menjadi saripati, jadi darah, dimerahkan oleh hati, disaring oleh ginjal, dipompa oleh jantung, nyampe ke otak kepala. Kalau baik yang dimakan, maka akan menimbulkan amalan-amalan yang baik. Sebaliknya, kalau yang dimakan haram, maka akan menjadi amalan-amalan yang haram. Mau contoh? Boleh saya kasih contoh, Pak? Boleh. Contoh, makan daging babi. Kenapa diharamkan? Secara ilmu kedokteran mengandung cacing pita, cacing tanah, dan cacing yang lain. Menurut ilmu agama, selain diharamkan karena najisnya, tetapi Rasulullah pernah bersabda, siapa yang makan daging babi, maka akan hilang rasa cemburunya. Orang yang hilang rasa cemburunya, rusak agamanya. Maka orang di luar Islam makan daging babi, mereka tidak ada cemburu. Istrinya dipinjam, kemudian cipika-cipiki dengan temannya, cipika-cipiki dengan sahabatnya, tidak marah karena dimakan ada sesuatu yang diharamkan. Lagi, orang Arab senang makan daging onta. Onta itu binatang pendendam, Pak. Kambing kita pukul pantatnya gembel, sapi kita pukul pantatnya oe. Onta jangan coba-coba. Bapak ibu pukul, pak, disepak kita sama dia. Kenapa? Dendam. Makanya orang Arab kalau berantem lama, perang Irak, belum lagi mereka kalau bermusuhan lama, yang dimakan daging onta. Lagi orang Australia senang makan dingin-dingin, minuman dingin, buah-buahan dingin, sayuran dingin. Menurut ilmu kedokteran, siapa orang yang sering makan dingin, maka nafsu biologisnya, libidonya akan menurun. Maka orang Australia anaknya enggak ada yang banyak, cuma satu, paling banyak dua. Beda dengan ibu bapak di sawah lunto 13. Sekarang orang Indonesia kesenangannya makan fried chicken. Daging apa, Bu? Ayam. Kita lihat ayam ada di halaman rumah kita, kita panggil. Kita tahu ayam itu tahu kalau di tangan kita tidak ada apa-apa, tapi dia mendekat, nyamperin kita. Kita panggil aja, dia ngikutin kita. Dia tahu kalau di tangan kita tidak ada makanan, tapi dia mendekat. Itulah orang Indonesia. Demo, kok kanan? Yang paling pertama ditanya, bang, abang, demo apa? Nggak tahu, saya emang ikut aja. Yang dimakan dagingan, jadi makanan memberi pengaruh. Maka jangan sampai kita sebagai suami Bapak mujahid di jalan Allah, bergeraknya jihad, yang memberi nafkah yang menjadi ganjaran surga, memasukkan anak dan istri kita dengan makanan yang diharamkan oleh Allah saat kecil. Yang keempat, ya Bu, yang keberapa sekarang? Keempat apa? Yang keempat, fulus. Ada bahasa santri, ad-dunya bil fulus, faman laisa lahu fulus fahuwa mampus. Dunia pakai fulus, siapa tak punya fulus mampus. Padahal bukan uang yang membuat kita sampai dan punya. Yang membuat kita sampai dan punya adalah Allah berkehendak, tidak kita punya dan sampai. Ibu-ibu mau berangkat haji mau? Bapak-bapak mau sampai ke Mekah Madinah mau? Maunya mau doa apa mau banget? Mau bang? Kalau memang mau banget,
siapkan sesuatu. Apa? Minimal punya gambar Ka'bahnya. Pergi ke toko, beli gambar Ka'bah, tempel di dinding rumah yang sering kita lewati, di ruang tamu, di kamar. Setiap melihat pandang, kemudian berucap, ya Allah, pengen ke situ. Lewat lagi sore, Allah, pengen ke situ. Lihat lagi mau tidur, Allah, pengen ke situ. Keluarkan ekspresinya. Kemudian besoknya buat apa? Tulis tabungan haji atau umroh. Sehari nabung 10.000 saja. Jangan bikin kapan kumpulnya Ustaz. Bukan urusan manusia, itu urusan Allah. Banyak tak? Mau saya kasih amalan? Mau? Biar cepat berangkat, mau? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jual mobilnya. Mobil juga nggak punya Ustaz. DL beri tangguh. Sudah nabung sehari 10.000. Niatkan untuk berangkat haji dan umroh. Insya mudah Ibu. Kita nyampe ke sana itu bukan dengan uang, tetapi dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Insya Allah tahun besok awali berangkat haji. Amin ya Rabbal. Berangkat beserta jajarannya, berangkat sama semua jamaah yang di hadapan saya. Mungkin tidak, mustahil tidak. Nah, semuanya ketentuan Allah. Yang penting kuat. Ada nenek-nenek datang ke seorang kiai, ilmunya nggak punya, tapi yakin dia. Datang ke Buya, saya mau berangkat haji, umurnya sudah 70 tahun. Kata Buya, lo sudah tua baru niat. Terus minta amalan Buya. Kata Buya dalam hati, ini mah nenek-nenek pasti lupa dikasih panjang-panjang. Akhirnya dikasih yang pendek nih, nek, baca. Apa ini Buya? Ya Rozak Asmaul Husna. Kata si nenek, pendek sekali. Sudahlah nenek baca. Pulang sampai di rumah lupa. Tadi Buya ngasih ya Rozak, apa ya jarah? Nama pohon. Pede betul. Dia ambil tasbih, mulai besok zikir. Ya jarah, ya jarah, ya jarah, ya jarah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bulan keempat, tidak lama tumbuh di sekitar rumahnya pohon jarah. Pohon jarah di Sawangan Depok sedang mahal-mahal. Dibeli oleh pemborong, diborong daunnya, dibayar 125 juta berangkat haji. Salahnya aja nyampe. Gimana kalau dia benar? Apa kuncinya? Keyakinan kepada Allah. Kenapa Rasulullah sukses dakwah di kota Madinah 10 tahun saja? Karena Rasulullah sukses menanamkan tentang tauhid di kota Makkah selama 13 tahun. Artinya kalau Bapak Ibu ingin sukses urusan dunia dan akhirat, maka tanamkan tauhid yang kuat bahwa segala sesuatu dalam genggaman Allah, bukan uang, bukan harta, tapi Allah. Bu, Ibu. Nah, kalau laki-laki keyakinannya tumbuhkan. Kalau wanita akhlaknya yang diutamakan. Siap? Siap? Cium tangan sama suami lagi melek itu biasa. Cium tangan sama suami
Saya kasih tahu, ibu pengen diijabah doanya, cari ridhonya suami. Pengen berkah rezeki tumpah berlimpah, cari ridho suami. Bagaimanapun suami kita pendek, pesek, hitam, tukang ojek, nggak ada. Kalau ibunya hormat, insya Allah suami adalah Arjuna nanti di surga Allah. Amin. Ya Rabbal, suami sedang tidur, ibu dekati, pegang tangannya, ngomong pelan-pelan, Bapak, maafkan aku. Dari mulai tadi pagi sampai barusan mungkin banyak salah dan kekhilafan. Mungkin dari mulai kita nikah sampai hari ini saya banyak menuntut yang di luar kemampuanmu. Saya bawel, saya judes, saya jutek. Pelan-pelan ngomongnya. Sebab kalau ibu ngomong kenceng-kenceng, suami bangun tidur, suami jawab ember. Ibu sudah ngomong, kemudian pegang tangannya, cium sambil mengakui minta ridhonya Pak. Biar dia itu. Kalau sampai dia terbangun, kemudian ibu sedang cium tangannya, ibu kenapa? Enggak Pak, maafin ibu, banyak salah, banyak dosa. Punya anak 3, 4, mungkin banyak salah, maafin ibu. Ya Allah, kebeli hatinya. Besok pagi sebelum datang ke kantor, ibu, ini gaji 7 bulan ke depan. Amin ya Rabbal. Siap Bu? Siap Bu? Insya untuk menarik kasih sayang di langit, maka tumbuhkan kasih sayang di bumi. Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi siapa-siapa yang di bumi, suami, istri, anak, tetangga, sahabat, atasan, bawahan, siapapun, maka akan sayang kepadamu siapa-siapa yang di langit. Mereka yang belum seiman, selama mereka tidak menantang, selama mereka tidak mendahului, mereka baik, mereka sopan, maka darah mereka harus kita sakiti, harus kita bela, harus kita sambut. Kenapa? Karena Allah saja mencintai manusia. Sujud ke sujud, taat tidak taat, apalagi kita sesama manusia harus lebih berakhlak. Supaya apa? Mendapatkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Insya sedikit sebelum nanti doa saya sampaikan, Bu, Pak, nanti kalau sudah datang di malam Ramadan lewat sebulan, jangan sampai kalah ya dengan urusan satu hari yang namanya Lebaran. Biasanya bapak-bapak 10 hari pertama rajin, ibu-ibu baru 5 hari sudah sibuk sendiri. Kalau bicara sholat raweh biasanya ibu-ibu memang lebih rajin, betul? Belum nyampe ke masjid, sajadah dan mukenanya sudah nyampe duluan. Ya, tapi kalau bapak-bapak sibuk, maka kejar, jangan sampai kosong. Masuk di malam takbiran, sambil masak, sambil nyiapin kue, tetap takbiran Allah Akbar, Allah Akbar. Makan sebelum sholat Id. Kalau Idul Adha, makan setelah sholat Id. Ya, dibedakan. Idul Fitri makannya sebelum sholat, Idul Adha makannya setelah sholat. Selesai sholat Idul Fitri, mulailah ibu bersalam-salaman. Baca Rabbij'alni minal a'idin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami orang yang kembali kepada suci, dan orang yang mendapatkan kemenangan, menang mendapatkan surga. Ketemu tetangga, sahabat, saudara, minta maaf, pakai bahasa Indonesia saja. Pak, maafin saya lahir dan batin, maafkan kami lahir dan batin. Diterima oleh sahabatnya, sama-sama sah, ijab kabul selamanya. Jangan minalaidin, selamat orang minalaidin ya, minalaidin itu bukan minta maaf. Banyak yang begitu. Kalau selamat minalaidin sama-sama. Minalaidin itu artinya kembali. Masa selamat kembali sama-sama, kembali sama-sama. Kita cuma iklan Pak.
ada iklan di TV, kami dari PT Ahli Peliput mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Disangkanya minal aidin itu minta maaf, padahal itu doa yang terputus dan terpotong. Kalau minta maaf saja, ya, karena selama yang maha ijab kabul, anak muda dan mudi sebelum ijab kabul haram, setelah ijab kabul halal. Kenapa dari haram bisa jadi halal? Gara-gara selama ijab kabul. Bapak itu minta maaf, ucapkan maafin saya lahir batin, sama-sama sah minta maafnya. Kata Nabi, maafin muslimaini yaltaqiyan fayatasafahani illa ghufirallahuma qabla ayatafarraqa. Tidak ada seorang muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah yang bersalaman, kemudian yang satu minta maaf, yang lain memaafkan, kecuali Allah rontokkan dosa keduanya sebelum kedua tangan itu terlepas. Subhan. Selamat sama suami, Pak, maafin ibu ya, lahir batin, sama-sama Bu. Papa juga minta maaf. Sah. Ini enggak, Pak, minal aidin sama-sama, enggak nyambung. Besok tidak begitu lagi, maafkan, sama-sama. Doanya dibaca di awal, Rabbi ja'alna minal aidin wal faizin. Open house, selamat, maafin saya. Insya mudah-mudahan panjang umur sampai datangnya Ramadan. Amin ya Rabbal. Terakhir sedikit sebelum doa, saya mau sampaikan tentang keyakinan dan tauhid, bahwa segala sesuatu itu dalam genggaman Allah. Jangankan hidup manusia itu, daun yang jatuh dari rantingnya, angin yang berhembus ditiup, sesungguhnya berada dalam genggaman Allah. Apalagi hidup manusia. Kita yang sekarang ketemu ini pernah ketemu dulu di alam ruh. Bagaimana dulu kita ketemu? Persis seperti ini, tidak berubah, tidak beda, hanya pengulangan saja. Artinya apa? Semua gerakan kita, ibu berangkat menuju sebuah tempat di dalam negeri, sampai luar negeri, sampai di Mekah dan Madinah, semuanya sudah dicatat oleh Allah. Cuma kita sering mengecilkan kebesaran Allah karena otak kita yang kecil di balik kepala ini. Ya Bu, ya Pak, mau sudah sampai ke Mekah Madinah, mau tidak? Terakhir cerita tentang tauhid. Ada seorang anak usia 14 tahun menghadap ayahnya. Ayah, ya nak, hari Minggu besok aku mau study tour. Kemana? Keluar kota. Kota mana? Kota Cirebon. Terus disuruh daftar sama bapak gurunya. Ya sudah, daftar sana. Suruh bayar. Loh, emang pakai duit? Kata pak guru, daftarnya pakai uang. Dilipat korannya. Nah, bukan uang yang membuat sampai tujuan, tapi Allah berkehendak tidak kau sampai tujuan. Tapi kata Pak Guru, suruh bayar pakai uang. Sudah sana ambil sarung. Diambil sarungnya, kemudian diajari berangkat ke masjid, sholat 2 rakaat hajat. Bapaknya berdoa, wahai Allah, meskipun tidak diucapkan, pasti kau sudah tahu apa maksud kami. Ya Rob, anakku mau study tour ke kota Cirebon. Aku tahu bukan uang yang membuat kami sampai, dia sampai, tapi engkau berkehendak tidak sampai tujuan. Ya Allah, berikan jalanmu. Amin. Nah, doa anak, tidak bisa ayah. Sudah mau angkat tanganmu. Setelah diangkat tangannya, kemudian diusapkan ke mukanya. Sambil keluar masjid, berapa bayarnya nak? 700.000 ayah. Ayah nggak punya uang segitu. Ayah cuma punya 100.000. Loh, kurangnya banyak ayah. Ya sudah, bayar ke Allah saja. Diajari anaknya tauhid, yakin. Diajari anaknya bersedekah. Nih nak, 50.000 masukkan ke kotak amal masjid. Anaknya yang masukin. Terus 50.000 lagi kemana ya? Kasih si Badrun.
dia anak yatim, kau kasihkan ke dia. Anaknya yang menyampaikan sambil jalan pulang, nah sekarang hari Kamis, hari Minggu 3 hari lagi, nanti malam Jumat, besok lagi malam Sabtu, besok lagi malam Minggu, masih ada 3 malam untuk berdoa dan sholat tahajud. Kerjakan tahajud dan doa ya nak. Iya ya. Sampai malam Jumat, sampai hari Sabtu, sampai lagi hari Minggu. Anaknya ngadu lagi, ayah, kelas 2 SMP, setelah tidur sudah berangkat, bayar. Kata Pak Guru suruh pakai duit. Kita sudah bayar sama Allah kan? Bukan uang yang membuat kau sakit. Pergi sana, siapkan tasmu. Subhanallah. Anak usia 14 tahun diajarkan keyakinan luar biasa oleh ayahnya. Akhirnya anaknya, ya ayah, berangkat. Sampai di sekolah ada 7 bis sudah berbaris rapi, sedang di absen 1, 2, 3 bis pertama penuh, bis kedua penuh, bis ketiga penuh, sampai bis yang ke-7 penuh. Gak lama terdengar bunyi mesin mobil. Jalanlah itu bis. Ini anak ditinggal. Netes air matanya, tes. Gak lama bis yang terakhir berhenti. Senyum dia. Keluar temennya yang jadi ketua kelas, datangin, kamu kok gak pergi? Dijawab sama anak ini, gitu deh. Kamu belum bayar? Gitu deh. Ya sudah, kamu jaga sekolahan ya. Loh, sudah jatuh ketimbang ember. Berangkat, nangislah ini anak. Silakan menangis, sedih, tetapi kalian tahu di hatinya nyampe pesan dakwah dari ayahnya sampai. Benar kata ayah, bukan uang yang membuat aku bisa sampai tujuan, tapi ini memang Allah tidak berkehendak aku sampai tujuan. Duduk dia di halaman sekolah 5 menit, 10 menit, 12 menit, 15 menit, berdiri dia, ambil tas ransonnya, aku mau pulang, mau bilang sama ayah aku tidak berangkat. Dia tidak berangkat Pak, Bu, tetapi hatinya tetap gembira, tetap menerima, karena dia paham itu adalah ketentuan Allah. Sampai di trotoar, ternyata menuju nyebrang jalan, ada mobil Mercy terbaru 2016 berhenti di depannya. Keluar anak kecil sambil teriak, ya mama, bisnya udah pergi, dedek ditinggal. Kata ibunya yang bawa mobil, paling baru 15 menit. Nah, kita susul mobil ini, cepet kok larinya. Terusnya anak nengok kepada anak yang pertama itu, kamu kok gak pergi? Gitu deh. Kamu belum bayar? Gitu deh. Kasihan kamu. Masuk ke dalam mobil, ayo mah kita susul. Ayo. Mah, itu temanku gak pergi. Kenapa? Belum bayar. Terus? Kasihan mah. Terus? Ajak aja mah. Udah ajak, kan di belakang kosong. Bener mah? Bener. Cius. Dipanggil. Ayo. Mana? Ikut kita susul bis. Benar. Buru-buru cepat dia di belakang. Nyes. Nangis dia. Kenapa kamu nangis? Belum pernah naik mobil baru udah bagus ya? Bukan. Mikirin temen di bis, makanya lontong saja. 7 jam di mobil, ya Allah. Ini mobil enak sekali duduknya. Kursinya empuk, AC-nya dingin. Di kilometer sekian berhenti makan, kilometer sekian berhenti makan. Nikmatnya kita sama Allah. Subhan Allah berkehendak dia berangkat. Begitu juga Bapak Ibu mau pergi ke Jakarta, pergi ke Aceh, pergi ke Kalimantan, atau pergi ke rumahnya Allah, tanya kehendak Allah. Allah berkehendak tidak kita ke sana. Berkehendak tidak ibu jadi muhaji, jadi pak haji. Tanya caranya. Ramadan besok kita tajir dengan sholat, baca Quran, zikir, sedekah, jaga hati, insya. Yuk
kita tutup dengan doa. Siapa di sini yang nggak punya hutang? Kelihatan wajahnya punya semua. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Tidak ada, semua punya masalah. Allah memberikan jalan keluarnya. Yuk kita tundukkan kepala, hadirkan Allah dalam hati, pejamkan mata, angkat kedua tangan di depan dada. Yang menjadi pejabat, yang menjadi pebisnis, yang menjadi pelajar, yang menjadi ibu rumah tangga, semuanya Allah tata, semuanya Allah sayangi. Tinggal bagaimana kita meminta dalam munajat doa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'alaina. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih Kau bersamakan kami di rumahmu, bersama saudara, sahabat, tetangga, bersama guru-guru, bersama ulama dan umara, bersama pemimpin wilayah di tempat kota kami tinggal. Ya Allah, terima kasih Kau berikan kami nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, mampu mengikuti syariat hidayah Islam. Terima kasih Kau berikan kami keluarga, punya suami, punya istri, punya anak, punya tempat tinggal, punya keluarga, punya pangkat jabatan, punya toko dagangan, punya segala sesuatu yang kami tak minta Kau memberi. Terima kasih ya Allah. Saat ini izinkan kami berdoa bermunajat, meskipun kami malu ya Allah, dosa kami banyak, sedalam lautan, seluas samudra, setinggi gunung, sebanyak pasir di tepian pantai ya Allah. Tapi kami yakin ampunan-Mu melebihi segala-galanya. Oleh karena itu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami. Dosa dari mulai kami berdosa sampai saat ini berdoa ya Allah. Dosa kecil dan besar, terlihat atau tidak, disengaja atau tidak. Dosa tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Allah. Dosa mata ya Allah, dosa telinga ya Allah, dosa tangan kami, dosa hati kami ya Allah, dosa mulut kami yang sering menyakiti orang lain ya Allah. Bahkan dosa hati kami ya Allah sering buat Kau cemburu. Banyak Tuhan dalam hati kami ya Allah. Dunia harta jadi Tuhan, semuanya jadi Tuhan. Ya Allah, hebatnya Engkau masih terus memberikan anugerah buat kami ya Allah. Kami tidak lagi hari ini ya Allah. Kami mengampun meminta hadirat-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa meninggalkan sholat, dosa meninggalkan bacaan Al-Quran, dosa kami tumpuk-tumpuk. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami kepada ayah ibu kami ya Allah. Ayah ibu kami ya Allah, khususnya ibu kami ya Allah. Setiap kami yang hadir saat ini meskipun setelah tua dan tak tetap pernah punya ibu ya Allah. Ya Allah, ibu kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badan, berikan kami kesempatan sebagai anaknya untuk berbakti mengurus mereka dari tuanya ya Allah. Dan buat ayah ibu kami yang telah wafat ya Allah, lapangkan kuburnya, terima amal ibadahnya, jadikan doa sore hari salah rindukan kami buat ayah ibu kami yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kakek nenek kami, paman bibi kami, kakak adik kami,
dosa pemimpin-pemimpin negeri ini, dosa orang kami cintai, dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik mereka yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Kebahagiaan setelah diampuni dosa ya Allah. Yang kedua, diterima amal ibadah kami ya Allah. Terima salat kami ya Allah, terima puasa kami ya Allah, terima sedekah kami ya Allah, terima haji umroh kami ya Allah, terima bahkan senyum kecil tersipu di bibir kami ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam rindu kangen kami buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami rindu ya Allah, kami ingin berziarah di robohnya ya Allah. Kami takut hanya kami yang mengakui sebagai umat, karena beliau tidak mengakui kami di hari kiamat sebagai umat ya Allah. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Ya Allah, panggil semua yang berdoa sore hari ini ya Allah, sampai ke Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, panggil dengan haji dan umrah ya Allah. Ya Rabbana kun awlan al-hajj wal umrah bil baitil haram. Ya Rabb Makkah was-Safa wal Marwah, ya Dullah ya Jalfa, jud Rabbana bil Mustafa, ya mulia na'mahsan. Ya Allah, ya Rabbana, berkahi Sawalunto ya Allah, berkahi wali kota kami ya Allah, berkahi ketua DPD kami ya Allah, berkahi sekda kami ya Allah, berkahi semua yang hadir mengangkat dua tangan di depan dadanya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, dengarkan doa semua yang berdoa sore hari ini. Silakan Bapak Ibu berdoa. Ya Allah, yang sedang sakit sembuhkan, yang sedang dalam keadaan sempit lapangkan, yang sedang dalam urusan-urusan dunia mudahkan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, satukan kami dalam iman Islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terakhir ya Allah, wafatkan kami saatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Wafat bawa iman Islam, wafat sedang sujud, wafat sedang baca Al-Quran, wafat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kebaikan datang dari Allah, kekurangan datang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan program bagi kami dari pemerintah kota yang sudah menjadikan kebiasaan atau adat 2 kali setahun kita melaksanakan tablik akbar. Ini kita lakukan sinergitas antara Sawalunto sebagai kota wisata tambang yang budaya, yang menunjukkan kita ingin bersama-sama antara dunia dan akhirat. Maka wisata kota Sawalunto pada saat sekarang ini bernuansa kepada budaya. Maka untuk itulah kita sekali lagi 2 kali setahun kita laksanakan tablik akbar dengan bertempat di Masjid Agung dan juga di lapangan segitiga. Dan momen pada tablik akbar tahun 2016 ini ada pertama bulan Rajab kemarin, kita sebagai orang Muslim mengingatkan kita untuk melaksanakan sholat secara menyeluruh. Dan pada hari ini Sa'ban untuk masuki Ramadan. Di persiapan kita untuk masuki Ramadan 2016, kita berikan ilmu kepada seluruh warga kota Sawalunto, termasuk warga tetangga yang ada di kabupaten kota lain se-Sumatera Barat pada hari ini. Pesan-pesan moral yang disampaikan oleh Ustaz tadi apa yang bisa disebutkan oleh Bapak? Ya, pesan moral yang sangat terasa bagi kita bahwasanya kita sebagai orang Muslim perlu evaluasi diri, introspeksi diri dalam memasuki bulan Ramadan, dalam melaksanakan Ramadan itu sendiri. Dari sebagai Muslim awam, kemudian kita khusus ada tingkat 1, 2, dan 3. Kita jangan sampai lupa bahwasanya bulan Ramadan tahun kemarin tidak akan dapati pada tahun ini. Tahun besok belum tentu kita sampai. Untuk itulah intinya kita perbaiki amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Momen hari ini, pencerahan yang diberikan oleh Ustadz Muhai sangat menyentuh daripada hati stakeholder kota Sawalunto. Pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat Sawalunto khususnya untuk menjaga bulan suci Ramadan. Mari kepada seluruh warga kota Sawalunto, Sumatera Barat dan kita Indonesia, dengan Ramadan 2016 ini, mari kita sambut dengan gembira,
dan kita laksanakan secara kafah, dan kita mendapatkan janji Allah surat Al-Baqarah itu menjadi orang muttaqin. Kita laksanakan sederhana, meriah, tetapi iman dan takwa kita, amal ibadah kita lipat gandakan untuk tahun ini. Kita anggap tahun depan belum tentu kita dapat Ramadan seperti ini. Terima kasih. Ya, kita sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz tadi, kalau kita mau memasuki bulan suci Ramadan, kita harus memiliki persiapan. Persiapannya tidak hanya lahir, tapi memasuki Ramadan itu harus siap lahir dan batin, supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik yang akan kita lakukan, dan mungkin bisa jadi ini menjadi Ramadan terakhir yang akan kita laksanakan. Jadi kita harus mempersiapkan kedatangan bulan suci Ramadan itu dengan persiapan yang benar-benar secara ilmu, secara ruhiyah, secara fisik kita harus persiapkan sehingga Ramadan kita tidak berlalu begitu saja. Dan sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi, supaya kita tidak terjebak kepada kebiasaan yang sering kita lakukan, meramaikan Ramadan hanya di 10 hari pertama, sehingganya 10 hari kedua dan terakhir itu kita sering biasanya masjid dan musola sudah semakin sepi. Ya. Secara pribadi, persiapan Ibu menghadapi bulan Ramadan? Ya. Pertama, persiapan ilmunya, supaya kita buka kembali buku-buku yang berkaitan atau fikih yang berkaitan dengan Ramadan, supaya kita masuk puasa itu berilmu gitu. Kita masuk puasa itu berilmu. Ya, kita perbaharui kembali niat kita, keikhlasan kita itu. Kemudian ruhiyahnya ditambah. Sudah mulai di bulan Sya'ban ini untuk sebagaimana sampaikan tadi, ini bulan untuk mengairi, artinya kita sudah mulai persiapannya dengan sholat kita perbaiki, sunat-sunatnya kita perbaiki, banyak juga melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini, kemudian wirid Al-Quran kita ditambah durasi halaman dan juga persiapan lainnya berupa materi sedekah sudah mulai dirutinkan, bukan berarti selama ini tidak bersedekah, tapi kita sudah mulai merutinkan dan memang meningkatkan supaya besok menjadi suatu kebiasaan. Dan yang paling penting lagi, sebagaimana disampaikan Ustaz tadi, bagaimana kita bisa membangun jiwa kita dengan qiyamul lail tadi. Mungkin ini akan sesuatu yang akan berat dilakukan besok di bulan Ramadan apabila sepanjang tahun qiyamul lail kita belum lagi sempurna gitu kan. Jadi mungkin dengan bertahajud, karena besok mau Ramadan tentu kita memerlukan kesiapan fisik, kesehatan yang juga prima, fit, sehingga ibadah kita baik di siam kita di siang hari maupun qiyamul lail kita di malam hari bisa dapat kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Bu, nama lengkapnya? Nama saya Oki Loliweni. Oki Loliweni. Iya.